Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, gimana Bu? Apa perasaannya nih setelah kita melaksanakan observasi Bu? Tadi materinya menemukan rumus luas limit tabung ya Bu ya? Gimana nih Bu perasaannya? Perasaan saya Bu bisa diajak bekerja sama untuk mencari luas limit tabung. Pada tabungnya kan mudah, ada susu, ada yang tidak itu Ya Bu ada ya. Oke Bu, untuk kemarin Bu ya kita percakapan pada observasi, Ibu akan melakukan area pengembangan yang hendak dicapai itu khusus pada kognitif dengan psikomotorik. Nah, menurut refleksi Ibu selama proses pembelajaran tadi, apakah area pengembangan ini sudah menonjol Ibu? kalau untuk di siswa untuk salah pengetahuan ada yang kurang. Anak ini kurangnya perkalian kan 3,14 dikali 3,5 gimana Bu caranya, itu pertama. Yang kedua masalah titik psikomotorik tadi itu masalah pengukuran Bu, ada yang kurangnya juga, ngukur panjang dengan lebar pakai mistar, ngukurnya mulai dari angka 1 padahal sudah diajarin mulai dari angka 0 ngukur tuh pakai mistar. Yang mana panjang Bu, yang mana lebar Bu, masih kurang percaya diri. Di situ ya Bu. Karena mereka tuh tahu ya panjang tuh, tapi masih bertanya Bu, mana yang lebar mana. Nah Ibu, tadi kan kemarin pada saat percakapan praobservasi strategi yang digunakan menggunakan metode diskusi Ibu ya, diskusi kelompok, kemudian model discovery learning. Nah menurut Ibu, pada saat pembelajaran berlangsung tadi Ibu ya, pada saat Ibu membentuk kelompok dan mereka saling berdiskusi, apakah model pembelajaran tahap-tahapan yang ada di discovery learning ini itu sudah sudah sesuai itu langkah-langkahnya? Menurut saya sih sudah sesuai Bu, dari angka tangan, apalagi mengukur jari-jari, kemudian mengukur luas lumutnya, baru nanti yang terakhir sekali itu kan kesimpulan. Yang menarik bagi saya Bu menggunakan diagnostik awalnya ya Bu. Ya, tadi saya tangkap Bu. Yang pertama tuh menurut saya itu adalah diagnostik awal Ibu ya Bu ya, dengan menggunakan pemancing gitu, pancingan ya Bu ya. Karena di situ Ibu ingin mengapersepsi mereka mengenai mengingat tentang apa Bu tadi? Lingkaran, luas lingkaran, lingkaran. Iya, betul. Nilai pi. Betul. Dan di situ Bu literasinya sangat berjalan gitu. Iya. Tadi saya melihat ada satu orang anak yang masih agak kurang lancar ya Bu ya dalam membacanya. Jadi di sini saya melihat sangat menarik sekali bahwa matematika sangat erat kaitannya dengan literasi tadi. Iya benar. Untuk diagnostik awal. Biasanya orang diagnostik awal tuh Bu pakai soal gitu. Iya. Tapi ini pakai pancingan loh. Tadi Iya. saya sempat bingung pas lihat, oh ternyata mau ke diagnostik awal. Keren banget. Di ikan itu tadi kan ada berupa cerita. Iya itu. Apa namanya? Benar. Saya juga nggak nyangka kayak gitu ternyata. Dengan begitu Bu aku kira anak bisa mengingat ya. Dengan ada peristiwa seperti itu, kata Bu begini. Betul. Ya, dan Ibu bukan hanya pancingannya itu dapatnya di siswa yang membaca aja menjawabnya. Saya lihat tadi ke seluruh siswa juga mereka terstimulus untuk menjawabnya ya Bu ya. Oke Bu, setelah semuanya ini Bu, kita pembelajaran tadi Bu ya pada saat observasi, apa rencana Ibu ke depannya untuk pengembangan diri Ibu? Pengembangan diri pada materi ini atau untuk selanjutnya Ibu? Untuk selanjutnya. Ya untuk selanjutnya saya akan mengembangkan discovery learning ini. Jadi anak aktif bekerja sama, membaca itu langkah-langkah itu kan perlu itu Bu, langkah-langkah kerja itu prosedurnya. Jadi sudah itu tidak Bu ya, tidak menghafal rumus Bu. Itu yang terutama tidak menghafal rumus, kita belajar bermakna. Belajar bermakna Bu ya. Bermakna tadi seperti tadi kaleng tadi kan. Ada yang tertutup dengan tidak tertutup. Nah gimana kalau pakai rumus dua-duanya ada kemungkinan anak yang tidak bisa menghafal. Menghafal dengan bermakna jadi paling tertutup seperti ini, paling terbuka tanpa tutup seperti ini. Itu yang masih saya teringat ya Bu ya. Mereka praktek langsung. Untuk ke depan lagi Bu, saya kan menggunakan
menggunakan rumus yang ada di buku, langsung ada rumus kan. Nanti kita bandingkan hasil pengukuran ini dengan rumus, gimana perbandingannya. Kembangan lagi Bu nanti persentase, keselisihnya kan. Iya, Gitu betul. kan. Itu kalau laki-laki Banget Ibu. Terima kasih ya Ibu ya untuk observasinya hari ini, keren banget. Anak-anak Ibu buat mereka itu seperti apa ya? Seperti dunia matematika itu bukan dunia yang menyenangkan. dunia kalau saya bermain katakan. gitu. Iya, kan. seperti Iya. dunia bermain tetapi konsepnya masuk gitu. Dan memang praktek seperti itulah Bu ya, Iya, yang Bu. lebih teringat. Iya, benar, Bu. Kan, daripada menghafal. Kenangan ya. Iya, betul. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, tadi kan kita sudah melaksanakan observasinya Ibu. Nah, sekarang saya sebagai observer mau menanya nih, apa perasaan Ibu setelah Ibu diobservasi? Senang sekali karena di situ saya merasa diperhatikan. Jadi saya merasa juga berarti banyak kekurangan saya. Jadi di situ juga menambah pengalaman saya. Dengan adanya observasi juga dapat memperbaiki cara mengajar saya, dapat mengetahui kehendak anak, apakah mereka itu selalu ingin mendapatkan materi ataukah tidak. Jadi dengan cara adanya observasi tersebut dan dengan adanya telah saya lakukan tadi, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke Bu, Ibu tadi Ibu kan dengan menggunakan metode demonstrasi ya Bu ya. Nah, tadi saya lihat Ibu sudah mendemonstrasikan bagaimana 3 cara dalam membuat magnet Bu ya. Nah, selama Ibu mendemonstrasikan bagaimana cara membuat magnet, apa kendala yang Ibu rasakan dengan menggunakan metode demonstrasi sesuai dengan RPT yang punya? Sebenarnya di situ bukan kendala, tapi metodenya saja. Jadi dari ketiga cara tersebut, metode yang paling mudah itu dengan cara menggosok, karena tidak perlu menggunakan aliran arus listrik dan tolak tembaga, cuma paku dengan magnet. Itu saja. Nah Bu, selama berjalannya proses diskusi tadi ya Bu ya, saya amati bahwa ada beberapa siswa itu yang masih bingung di dalam menggosok bukan menggosok Bu, yang pakai mistar, terus pakai ya magnet ya Bu ya, induksi ya, pakai paku ya Bu ya. Nah, selama proses pembelajaran tadi menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu sudah tercapai pada cara kedua Ibu? Karena tadi saya lihat di cara kedua itu ada beberapa anak itu yang masih belum ada daya tarik menariknya pada isi necisnya Ibu. Nah, gimana nih Bu? Pada percobaan kedua itu, karena setiap percobaan tidak selalu dia berhasil. Nah, yang ketidakberhasilan itu diakibatkan yang pertama ketidaktelitian siswa. Di situ pada percobaan kedua kan dengan induksi, jadi dia harus meletakkan magnetnya itu pada jarak yang tepat. Mungkin anak tadi tidak tepat atau kejauhan, atau tadi harus 7 cm, mungkin dia lewat, jadi sehingga daya tarik benda yang harus menempel itu tidak terjadi. Error ya Bu ya. Nah, di situ memang Ibu meminta pengukuran ya Bu ya, Iya. pakai menggunakan mistar tadi 7 cm ya Bu ya Iya. tadi. Oke Bu, ini Bu, untuk kedepannya Bu, bagaimana rencana Ibu dalam mengembangkan lagi kompetensi Bu? Ya, untuk kompetensi saya itu alat dan bahannya itu hanya sederhana itu dan bisa didapat sehari-hari oleh siswa karena mudah terjangkau. Tapi kalau kedepannya, insya Allah kalau sudah benar-benar sudah ada alat atau kitnya, itu mungkin anak lebih kreatif dan lebih semangat lagi dalam belajar, apalagi dalam melaksanakan percobaan, sehingga dia mengetahui pelajaran tersebut.
Jadi kedepannya ibu akan memperbaiki untuk alat dan media ya Bu ya. Alat medianya nggak akan terlalu sederhana seperti yang ini tadi digunakan. Ibu akan menggunakan media kirit sebagai media. Kirit itu gimana Bu? Lengkap ya Bu? lengkap. Kalau tentang kemahnitan berarti judul-judulnya itu kemahnitan, tetap kemahnitan, berarti seluruhnya tentang kemahnitan. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu untuk wawancaranya hari ini, untuk observasinya luar biasa sekali. Anak-anak kalau saya lihat di situ Ibu sangat terstruktur ya Bu ya, dimana Ibu sangat menggiring anak-anak untuk menemukan sendiri bagaimana mereka dapat menemukan dengan 3 cara menemukan magnet ya Bu ya. Ada cara Ya, dan saya lihat anak-anak excited Bu. Dan pada saat Ibu mendemonstrasikan juga Ibu sangat terstruktur gitu Bu. Sehingga Ibu dapat menggiring mereka untuk menemukan konsep gitu. Bagaimana konsep magnet itu jika tadi ya Bu ya kutubnya sama dia tolak menolak, jika kutubnya berbeda dia saling tolak menolak. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.